Om Swastiastu sahabat semuanya, selamat datang di Bali Teman Sekar Channel, channel yang senantiasa memberikan informasi faktual untuk Anda. Kali ini kami mengulas apa yang terkait dengan kejadian banjir bandang di Kabupaten Jembrana, kemudian sayembara dari Bapak Bupati Jembrana Inengah Tambo yang memberi hadiah sebesar 2 juta rupiah bagi warga yang mampu menangkap atau memberi informasi komplit tentang pelaku perusakan hutan. Mari kita ikuti. Sebagaimana diberitakan berbagai media massa, Bupati Jembrana Inengah Tambo menggelar sayembara terbuka bagi anggota Lembaga Pengelola Hutan Desa atau disingkat LPHD dan kelompok tani hutan yang disingkat KTH yang mampu menangkap atau memberi informasi komplit tentang pelaku perusakan hutan Jembrana. Menurut berita tersebut, hadiah itu berasal dari kantong pribadi Bupati sendiri yang nilainya sebesar 2 juta rupiah. Informasi yang diberikan, kata Pak Bupati, harus ada data dan fotonya. Bupati Inengah Tambo menyampaikan hal itu pada acara penandatanganan komitmen tertulis masing-masing ketua kelompok pengelola hutan di Jembrana di rumah jabatan Bupati Jembrana pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022. Menurut berita, sayembara digelar sebagai bentuk komitmen Bupati Inengah Tambo untuk menjaga hutan Jembrana. Beliau berharap dengan terjaganya hutan, maka banjir bandang tidak akan terulang lagi dan lingkungan Jembrana tetap lestari. Semua pihak, khususnya warga pengelola hutan desa dan kelompok tani hutan yang saat ini dilaporkan jumlahnya 32 lembaga, diajak berkomitmen menjaga hutan dengan menandatangani surat pernyataan di atas meterai. Bagaimana respon warga atas sayembara itu? Lalu bagaimana gambaran kondisi hutan di Jembrana sehingga Bapak Bupati melakukan sayembara? Akankah sayembara itu membuahkan hasil? Jika dilihat dari catatan sejarah perambahan hutan di bumi hutan nan luas Jimbarwana ini. Simak analisis kami dalam video ini sampai tuntas. Dan jangan lupa bagi sahabat yang baru bergabung, dukung kami dengan subscribe, like, dan share kepada anggota keluarga dan rekan-rekan sahabat sebagai bahan perenungan, sebagai bahan edukasi untuk penyelamatan hutan Jembrana dan membangun komunikasi mengenai solusinya. Yang pertama sahabat, respon warga Jembrana atas sayembara tersebut sebagian besar memang bersemangat. Jadi warga tuh semangat banget merespon itu dari tim diskusi kami khususnya. Namun isi diskusi hampir semuanya pesimis. Sayembara itu akan membuahkan hasil. 2 juta tidak ada artinya Pak. Itu antara lain respon warga. Jika pemerintah mau peduli, tidak sampai mengeluarkan upah untuk menangkap perusak hutan. Mengapa? Karena sudah ada kebijakan, sudah ada lembaga, sudah ada petugas, dan sudah juga ada program kegiatan dan penganggarannya. Warga lainnya merespon dengan perumpamaan lokal, sere panggang, sere tunu, patuh dogen. Artinya ya tidak ada perbedaan, jadi pesimis. Yang lainnya lagi menanggapi bahwa pengawen itu seperti gadis kupu-kupu, lagunya Titik Puspa. Ini respon spontan warga ya. Ada yang membenci padanya, ada yang sayang padanya, ada yang setengah mati mengejarnya. Tetapi yang pasti, kata warga ini, kebenaran alam dan kebenaran ajaran Tuhan tak akan bisa dibantah. Dan itu yang pasti akan terjadi. Tuhan akan menunjukkan kekuatannya. Yakinlah akan hal ini, kata warga itu. Warga lainnya mengatakan, patut Nike, tidak perlu sayembara. Sebaiknya
diselesaikan secara hukum atau selesaikan secara musyawarah karena ada masyarakat bahkan hampir satu kampung menggunakan hutan sebagai lahan perkebunan dan pertanian mereka. Nah, demikian sahabat pandangan warga Jembrana atas sayembara yang digelar Bapak Upati. Mereka berharap Bapak Upati mempertimbangkan masukan-masukan dari mereka ini. Yang kedua sahabat, kami mendapat izin dari salah seorang rekan yang melakukan rekaman kondisi hutan Jembrana dari udara, yakni dari rekan Mata Dewa Channel, Pak Dewa. Nah, sahabat bisa saksikan ini video diambil beberapa tahun yang lalu. Seperti inilah gambaran hutan Jembrana dilihat dari udara. Kami tidak menanyakan di mana ini diambil, namun inilah gambarannya. Kemudian sahabat, di bagian akhir video ini kami tampilkan foto kondisi, maksud kami situasi ya, tepatnya situasi dan kondisi karena kami mengambil di Kalimantan dan juga di Papua, hutan belantara yang lebat. Ini bisa sebagai pembanding. Dalam konteks ajaran Hindu di Bali, ada 3 konsep keberadaan hutan, yakni Mahawana, yakni hutan yang benar-benar tidak boleh dimasuki oleh orang. Hutan ini benar-benar dijaga, disucikan, diangkerkan, karena dia menjadi sumber air, sumber kehidupan, dan sumber satwa, flora, fauna di sana. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan Tapewana. Di hutan ini dilakukan kegiatan spiritual yaitu bertapa, merenungi kehidupan. Kemudian yang ketiga Sriwana. Nah, disinilah baru boleh dilaksanakan aktivitas-aktivitas yang bernilai ekonomi. Nah, mudah-mudahan ini juga memperkaya sahabat bagaimana manajemen hutan, kemudian nanti dikaitkan dengan kebijakan yang ada. Sahabat bisa saksikan seperti ini. Ketiga sahabat, sebuah hasil penelitian di tahun 2019 menunjukkan para pengawen atau perambah hutan lindung sekarang masih ada dan aktif menjalankan aktivitasnya di lokasi. Mereka adalah keturunan para pengawen terdahulu. Hal ini dapat diketahui dari uraian mengenai sejarah singkat Desa Pengragoan misalnya, yang ditulis dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pengragoan tahun 2012. Dalam dokumen tersebut diutarakan bahwa perambahan hutan untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan di wilayah desa itu sudah dimulai pada tahun 1919 oleh kelompok pendatang dari berbagai daerah di Bali. Nah, ini kita perlu mengetahui catatan-catatan sejarah ini supaya bisa mendapatkan bagaimana gambaran kondisi di masa lalu. Satu di antara kelompok pendatang tersebut adalah mereka yang berasal dari Desa Sepudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, pada tahun 1927 ke wilayah yang kemudian diberi nama Desa Pengragoan. Kini keturunan mereka merupakan masyarakat Dusun Bading Kayu, Desa Pengragoan. Begitu juga dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gumbrih tahun 2012 digambarkan mengenai nenek moyang masyarakatnya yang merupakan pendatang dari Kabupaten Badung dan Tabanan. Kedatangan mereka ke wilayah Gumbrih dimulai sejak tahun 1910. Ini lebih dari 100 tahun. Kemudian berlanjut pada tahun 1915. Di wilayah desa ini mereka melakukan perabasan hutan untuk membangun permukiman dan lahan pertanian. Penelitian lain pada tahun 2012 menunjukkan bahwa perabasan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan kopi di Jembrana sudah dimulai pada tahun 1908. Perabasan hutan itu dilakukan berdasarkan izin, sekali lagi berdasarkan izin dari pemerintah kolonial Belanda, dan selanjutnya pada tahun 1942 Dewan Raja-Raja di Bali membuka kawasan hutan untuk
pemukiman bagi masyarakat di Jembrana, antara lain di wilayah Pengraguan, terutama di wilayah Badingkayu. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dipahami bahwa pengelolaan hutan oleh pihak pemerintah kolonial Belanda dan Dewan Raja-Raja di Bali mencerminkan gagasan yang bersifat antroposentrisme, yaitu teori yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta, sehingga lebih mengutamakan manusia. Yang tentu saja teori ini bertolak belakang dengan gagasan ekosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menempatkan seluruh subjek yang ada di alam semesta memiliki nilai sama karena keduanya akan terikat satu sama lain dalam sebuah ekosistem. Dalam keadaan demikian, fakta-fakta tersebut di atas juga menunjukkan bahwa pengelolaan sumber hutan memang memberi peluang bagi masyarakat untuk melakukan perambahan hutan atau ngawen. Mengingat perambahan hutan itu bersifat legal, yaitu berdasarkan izin dari pemerintah. Ini sekaligus menegaskan pandangan bahwa gagasan yang terkandung di balik kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sumber hutan di Jembrana itu merupakan gagasan yang berlawanan dengan gagasan tentang pelestarian hutan. Berdasarkan data hasil penelitian juga dapat dikatakan bahwa berbagai langkah telah dilakukan pemerintah untuk menangani masalah ini, seperti memberikan penyuluhan tentang pelestarian hutan dan mengambil tindakan hukum. Namun langkah tersebut tidak sekedar gagal menangani masalah yang terjadi, malahan masalahnya semakin menjadi-jadi dengan semakin maraknya aktivitas ngawen. Setelah mengalami kegagalan seperti itu, pada tahun 1975, pemerintah mengambil kebijakan yang tidak mengutamakan pelestarian hutan lagi dengan membiarkan kebun kopi ilegal di tengah hutan. Hal ini dilandasi gagasan bahwa tanaman kopi berfungsi penting dalam pengaturan tata air dan mencegah erosi. Sementara itu, para pengawen yang bersangkutan diwajibkan menyetor sebagian hasil kebun kopinya kepada pemerintah. Ini berarti bahwa kebijakan pemerintah dapat dikatakan berstandar ganda, dalam artian di satu sisi hendak melestarikan hutan dengan membiarkan kebun kopi para pengawen, di sisi lain hendak memperoleh sebagian hasil dari kebun kopi tersebut. Keputusan ini bukannya melestarikan hutan, malah mengakibatkan aktivitas perabasan hutan kian meluas sehingga semakin mengancam kelestarian hutan lindung. Meskipun para pengawen mengikuti kebijakan yakni menyerahkan sebagian hasil kebun kopinya, ternyata mereka bukannya mempertahankan luas kebun yang mereka kelola, mereka malah memperluas areal ngawen mereka dengan merabas kawasan hutan untuk dijadikan kebun kopi dan pisang. Oleh karena itu, pada tahun 1976, pemerintah kembali mengambil tindakan merabas kebun kopi dan diganti dengan tanaman kayu bayur, nangka, dan lain-lain dalam rangka rehabilitasi hutan. Kebijakan ini tampak lebih berorientasi pada ekosistem pelestarian hutan, namun upaya ini pun tidak berhasil secara signifikan sehingga kini hampir seluruh kawasan hutan lindung di sekitar wilayah Desa Pengraguan telah menjadi lahan perkebunan yang digarap oleh para pengawen. Mencermati fakta-fakta terurai di atas, tampaklah bahwa aktivitas ngawen memang bermula dari keinginan masyarakat untuk memperoleh keuntungan ekonomis dengan memanfaatkan sumber daya hutan lindung, namun kebijakan pemerintah yang tidak konsisten sehingga masyarakat dengan berbagai langkah yang melawan hukum melakukan aktivitas ngawen secara terus-menerus hingga kini. Ya, hal ini dapat dipahami sebagai akibat dari adanya kebijakan pemerintah yang menempatkan hutan sebagai sumber finansial atau sumber pendapatan daerah misalnya. Selain itu, dengan mengikuti gagasan bahwa hutan pada dasarnya merupakan salah satu sumber bersama dalam artian bahwa ada berbagai kepentingan umum atas sumber daya hutan, orang berlomba-lomba mengakses hutan dalam rangka memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sehingga disadari atau tidak oleh para perambah hutan, hal ini di satu sisi
memang memberikan keuntungan ekonomis bagi mereka, namun di sisi lain mengakibatkan kerusakan hutan yang pada gilirannya membawa tragedi bagi semuanya. Artinya hutan mengalami degradasi secara terus-menerus pada semakin berkurangnya sumber air sehingga banyak pihak mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas terutama di bidang pertanian dalam arti luas. Penelitian juga menunjukkan bahwa adalah fakta dalam manajemen hutan lindung sudah ada peraturan yang secara jelas melarang perambahan hutan, termasuk di dalamnya aktivitas ngawen itu. Selain itu, secara kelembagaan sudah ada lembaga pemerintah lengkap dengan aparat keamanan, yakni polisi kehutanan, yang khusus mengemban tugas untuk melestarikan hutan. Lembaga kejaksaan dan pengadilan pun berkewajiban untuk ikut menangani masalah pelanggaran terhadap peraturan tentang kehutanan. Di sisi lain adalah fakta pula bahwa perambahan hutan terus berlanjut sejak dahulu kala hingga sekarang. Para pelakunya juga sudah jelas, begitu juga areal tempat para pelaku menjalankan aktivitasnya sudah jelas. Secara logika sederhana, mestinya aktivitas perambahan hutan dapat dihentikan dengan mendayagunakan semua perangkat aturan beserta personelnya secara optimal. Namun kenyataannya adalah pelanggaran terus berlanjut dan kerusakan hutan lindung semakin parah dan semakin meluas. Ini berarti ada sesuatu yang perlu dicermati dalam manajemen hutan lindung, bukan untuk menyudutkan siapapun, melainkan untuk menemukan solusinya. Termasuk yang perlu dicermati dalam hal ini adalah wacana bahwa dalam melaksanakan pengawasan hutan telah terjadi hubungan yang sedemikian rupa antara oknum petugas yang terkait dengan kehutanan dan para perambah hutan. Bahwa oknum petugas dalam menjalankan tugasnya mengawasi hutan biasanya berkoordinasi dengan kepala desa setempat. Selain itu, para oknum petugas pun sudah biasa berinteraksi dengan para pengawen. Dalam interaksinya itu, para pengawen sudah biasa juga memberikan hasil aktivitas ngawen kepada oknum petugas. Ini berarti oknum petugas itu sesungguhnya sudah tahu benar, tetapi pura-pura tidak tahu siapa pelaku ngawen itu. Namun ketika oknum petugas itu ikut dalam kelompoknya yang sedang menangkap pengawen, justru oknum petugas tersebut tidak lagi melakukan interaksi dengan para pengawen sebagaimana yang biasa mereka lakukan sebelumnya. Penelitian ini juga mendapatkan bahwa oknum petugas tersebut berpura-pura tidak pernah ada hubungan apa-apa dengan para pengawen yang sesungguhnya sudah sering diajak berinteraksi. Dengan demikian, pelaksanaan program pelestarian hutan lindung seperti itu dapat dikatakan bernuansa permainan politik pura-pura. Lebih lanjut, para peneliti mengatakan terkait dengan upaya pelestarian hutan lindung seperti itu, sebuah penelitian yang kami kutip di internet menggambarkan bahwa para pengawen mempunyai hubungan dengan aparat penegak hukum. Hubungan seperti itu pada dasarnya merupakan modal sosial bagi para pengawen. Modal sosial dalam hal ini yaitu jaringan sosial yang dimiliki pelaku, baik individu ataupun kelompok, dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa. Modal sosial itulah kemudian dimainkan atau ditransformasikan menjadi modal ekonomi, modal budaya, dan modal politik. Nggak salah nih. Ya, demi kepentingan dukungan politik akhirnya terjadilah legalisasi pengawen. Dalam konteks inilah berkembang wacana tentang manajemen kuping bongolin dan mata kidemin yang dimainkan oleh oknum pemerintah dan oknum penegak hukum. Artinya, menurut para peneliti, para oknum tersebut berpura-pura tidak mendengar dalam artian kuping bongolin dan tidak melihat dalam artian mata kidumin fenomena perambahan hutan. Dengan kata lain, bahwa para oknum tersebut pura-pura tidak mempunyai pengetahuan
tentang adanya aktivitas ngawen, baik pengetahuan sebagai hasil mendengar maupun melihat realitas yang sesungguhnya. Para peneliti pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa dapat dipahami bahwa manajemen hutan lindung di Jembrana seperti inilah yang merupakan salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya aktivitas ngawen secara berkelanjutan dan meluas hingga kini. Nah, dengan gambaran respon warga, kondisi hutan, dan gambaran hasil sejumlah penelitian mengenai pengawen di Jembrana termasuk sejarahnya nih sahabat, akankah sayembara Bapak Bupati Jembrana membuahkan hasil? Sahabat sendiri yang akan menganalisis lebih lanjut. Demikian kali ini kami menyampaikan informasi, semoga bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan sahabat semuanya, khususnya bagi sahabat yang mencintai dan peduli lingkungan hutan Jembrana. Kami akhiri dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om.